Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah hadal yaum sanastamir madatana ya. We will continue our materi ya last week on Monday gitu ya. On Monday we have study about luas permukaan tabung ya, luas permukaan tabung. Ya yang dia komponennya ada 3 kan. Ada alas, selimut, dan tutup. Nah, for today kita akan belajar luas permukaan kerucut. Nah, sama dengan ketika tabung kemarin, we must know komponen-komponen yang ada pada kerucut. Nah, ini kerucut ya. Ada alas dan bagian selimutnya ini ya, yang mengerucut ini. Ternyata kalau kita open bentuknya jadi seperti ini. Ada alasnya lingkaran dan selimutnya berbentuk juring. Ya, berbentuk juring. Juring itu bagian dari lingkaran, dia potongan lingkaran ya, yang seperti pizza itu namanya juring. Nah, berarti untuk menghitung luas permukaan kerucut yang terdiri dari 2 komponen ini, 2 bagian ini, ya tinggal menjumlahkan luas dari alasnya ditambah dengan luas selimut. Luas alasnya we have now rumus lingkaran ya, V kali R kuadrat. V-nya masih sama 22/7 atau 3,14. Nah, selimut rumusnya V kali R kali S. S itu pelukis atau sisi miringnya ya, ininya nih. S itu nih sisi miringnya. Nah, sebenarnya rumus selimut ini juga ada asal-usulnya ya, seperti kemarin rumus selimut tabung gitu. Tapi biar lebih mudah, kita langsung tulis saja rumus selimutnya V kali R kali S, dengan S itu pelukis atau sisi miring. Oke, jadi kalau kita tuliskan, maka luas permukaan kerucut yang lengkap itu maksudnya ada alas dan selimutnya, berarti dijumlahkan 2 bagian ini ya, luas alas tambah luas selimut. Luas alas tadi VR kuadrat, selimutnya VRS. Kalau ditulis dalam bentuk yang lain, biar kita menghitungnya yang lebih mudah, maka jadinya VR kali R dalam S kali R dan S ya. Jadi jari-jari dan selimutnya dijumlahkan dulu, nanti baru dikali dengan R dan V. Nah, jadi tetap ya kita sesuaikan. Ketika kita menghitung luas permukaan, maka kita harus perhatikan dia kerucutnya lengkap tidak, misalkan ada alas dan selimutnya atau tidak, atau hanya selimutnya saja. Maka kalau misalkan hanya selimutnya saja, misalkan kita menghitung luas permukaan caping ya, topi itu topi petani, maka berarti yang cukup kita hitung luas selimutnya, karena nggak ada alasnya kan, topi kan bawahnya nggak tertutup kan ya, tapi hanya selimutnya saja, berarti rumusnya V kali R kali S. Oke, kita masuk ke example. Tinggi sebuah kerucut 24 cm dan jari-jarinya 10 cm. Tentukan luas permukaan kerucut. Ya, biasakan kita tulis dulu data-datanya. Diketahui tinggi 24 cm, jari-jari atau R 10 cm. Luas permukaan yang tadi kita tulis ya, V kali R kali R tambah S ya. Karena di sini dianggap kerucutnya lengkap. Oke, kalau kita lihat rumusnya, maka kita belum punya panjang pelukisnya. Ya, kita belum punya panjang S-nya. Ya, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ya, kenapa Pythagoras? Karena kalau kita lihat di sini, ya antara jari-jari, tinggi dan S mereka membentuk segitiga siku-siku. Berarti S itu kan sisi miring dari segitiga ini kan. Jadi kalau kita mencari S, maka pakai rumus Pythagoras yang sudah kita tahu ya, sudah kita pelajari, yaitu T kuadrat tambah R kuadrat, nanti diakarkan, masukkan angkanya, T-nya 24 dikuadratkan, R-nya 10 dikuadratkan, 24 kuadrat 576, 10 kuadrat 100 dijumlahkan, hasilnya akar dari 676 itu 26, maka ketemu S-nya 26 ya, panjang pelukisnya. Tinggal kita masukkan ke
rumusnya. V-nya pakai 3,14. Kenapa? Karena R-nya 10 ya, bukan kelipatan 7. Oke, R-nya 10 lagi tulis, tambah S-nya 26. Ya, 3,14 kali 10, jadinya 31,4. Kemudian ini dijumlahkan dulu yang ada dalam kurung, jadinya 36. Setelah itu dikalikan, maka hasilnya 1130,4 cm persegi. Okay, finish for today. May Allah give to us easiness and spirit for study. Ya, hamasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.